Penyebab gagal ginjal kronik antara lain hipertensi, diabetes mellitus, glomerulonefritis kronik, nefritis interstisial kronik, dan penyakit ginjal polikistik. Komplikasi penyakit ginjal kronik, berbagai komplikasi penyakit gagal ginjal antara lain gangguan mineral dan tulang. Biasanya terjadi rasa nyeri pada tulang, meningkatkan resiko patah tulang dan meningkatkan komplikasi kardiovaskular. Mengapa fosfat penting pada penyakit ginjal kronik? Hiperfosfatemia mengakibatkan faktor risiko kardiovaskular pada penyakit ginjal kronik, angka mortalitas tinggi, perburukan penyakit ginjal kronik, klasifikasi vaskular, dan LFH, peningkatan ventrikel kiri. Gangguan mineral tulang pada gagal ginjal kronik mengakibatkan kelainan metabolisme mineral dan tulang, merupakan salah satu komplikasi terpenting dari penyakit ginjal kronik. Sebelumnya dinamakan renal osteodystrophy pada tahun 2006 oleh Kadigo. Di istilah ini diganti menjadi mineral bone disorder, yaitu di mana kelainan mineral metabolisme dan tulang pada ginjal kronik merupakan penyebab penting penyakit kardiovaskular pada gagal ginjal kronik dan mempunyai angka mortalitas yang tinggi. Renal osteodystrophy saat ini hanya digunakan pada kelainan tulang yang berhubungan dengan penyakit ginjal kronik. Definisi GMT yaitu gangguan mineral dan tulang pada penyakit ginjal kronik. Sindrom klinik yang terjadi akibat gangguan sistemik pada metabolisme mineral dan tulang pada CKD. Sindrom ini mencakup salah satu kombinasi dari hal-hal berikut, yaitu kelainan laboratorium yang terjadi akibat gangguan metabolisme kalsium, fosfat, PTH, dan vitamin D. Kelainan tulang dalam hal turnover, mineralisasi, volume, pertumbuhan linear, dan kekuatannya. Kalsifikasi vaskular atau jaringan lunak lainnya. Definisi CKD, MBD, yaitu kelainan sistemik metabolisme mineral dan tulang yang disebabkan oleh penyakit ginjal kronik dengan manifestasi satu atau kombinasi kelainan sebagai berikut, yaitu metabolisme kalsium, fosfor, PTH, dan vitamin D. Turnover tulang, mineralisasi, volume, pertumbuhan linear atau kekuatan tulang. Kalsifikasi vaskular dan jaringan lunak. Pathway dari CKD-MBD yaitu ginjal yang mengalami penurunan fungsi mengakibatkan fosfat retensi, kemudian FGF23 menurun sehingga menurunkan produksi vitamin D125. Kalsium meningkat, fosfat meningkat, maka paratiroid hormon merangsang kalsium yang ada pada tulang sehingga mengakibatkan tulang mengalami renal osteodystrophy, fraktur, kalsifikasi, kardiovaskular disease. Ini mengakibatkan morbidity dan mortalitas menjadi tinggi. Manifestasi klinis yaitu ada muskuloskeletal. Penyakit ginjal kronik awal ini asimptomatik. Gejala muskuloskeletal stadium akhir pada gagal ginjal kronik. Nyeri tulang, terus deformasi tulang pada hiperparatiroidisme berat, dan ada insiden fraktur meningkat pada level PTH yang tinggi. Kemudian ada terjadi pleuritus, terutama pada pasien HD mungkin disebabkan karena deposit kalsium dan fosfat di kulit. Kemudian terjadi kalsifilaksis atau kalsifik uremic arteriopathy, klasifikasi jaringan lunak, kalsifikasi pada arteriol dan vena kecil dengan hiperplasia intima berat. Sering disertai trombosis yang menyebabkan nekrosis kulit yang nyeri, resiko infeksi dan sepsis. Untuk menegakkan diagnosis, kita bisa lakukan biopsi tulang, laboratorium, dan radiologi. Pada dasarnya merupakan kesimpulan, hiperparatiroid sekunder, di mana kelenjar paratiroid mengalami hiperplasia akibat stimulasi berulang
yang disebabkan oleh 3 mekanisme, yaitu peningkatan kadar fosfat atau disebut hiperfosfatemia, serum kalsiumnya rendah karena berkurangnya absorpsi kalsium di usus yang disebabkan oleh kadar vitamin 125 yang rendah. Hilangnya efek supresi oleh vitamin D1,25 karena kadar yang rendah dan berkurangnya sensitivitas. Kemudian materi yang kedua yaitu berat kering. Apa yang harus dipahami? Itu kapasitas kompartemen tubuh, jumlah air di setiap kompartemen, zat yang terlarut yang dapat mempengaruhi perpindahan cairan dan kompartemen. Komposisi cairan pada tubuh yaitu ada 60%, terbagi atas cairan interseluler 40%, cairan ekstraseluler 20%. Cairan ekstraseluler ini dibagi juga menjadi dua, yaitu cairan interstisial 15% dan plasma darah 5%. Kenapa cairan perlu diatur cukup ketat pada pasien gagal ginjal terminal? Pada pasien HD, kepatuhan pembatasan intake cairan menurut data itu 33-55% pasien HD tidak patuh terhadap pembatasan cairan. Ini mengakibatkan kelebihan cairan secara kronik dan meningkatkan risiko pada kardiovaskuler dan hipertensi. Menurut Bistian ya, 2001. Sehingga penyakit kardiovaskuler menjadi penyebab utama mortality dan morbidity pada pasien yang menjalani hemodialisis serta dapat menyebabkan kematian sampai 50%. Apa itu berat badan kering? Berat badan kering yaitu di mana berat badan tanpa kelebihan cairan, tanpa edem paru, tanpa edema di ekstremitas, tekanan darah stabil post HD tanpa obat antihipertensi. Hipotensi bukan berarti telah mencapai berat kering, merupakan mainkan kesesuaian antara data subjektif dengan objektif dari pasien. Ideal kenaikan berat badan interdialitik yang dapat ditoleransi tubuh adalah tidak lebih dari 1,0 sampai 1,5 kg atau tidak lebih dari 3% dari berat kering. Cairan dapat dibatasi dengan menjumlahkan urin 24 jam ditambah 500 sampai 750 ml. Target dalam 1 minggu itu 4 sampai 5%, tidak lebih. Catatan penting, pengkajian berat badan kering. Pengkajian berat badan kering adalah pengkajian yang tidak instan. Berat badan kering tidak tetap dan tidak selalu sama. Pengkajian berat badan kering sering samar, sulit, dan tidak nyata dalam bentuk keluhan. Jika berat badan kering meningkat, biasanya terjadi gejala hipovolemi, bisa tercapai berat badan kering sebelumnya, tetapi kram, mual, lemas, keringat dingin, pandangan kabur, haus, hipotensi, nadi cepat tetapi lemah. Kemudian kita berikan terapi cairan, tangani pasien seperti pada syok hipovolemi. Tingkatkan berat badan pada HD berikut sesuai BB pos HD setelah tertangani syok. Berat badan kering menurun. Pos HD berat badannya tercapai, tetapi pasien masih ada batuk, sesak, edema, muka sembab. Maka turunkan berat badan kering pada HD berikutnya 0,5 kg dari berat badan pos